pemirsa, apa kabar? Anda menyaksikan program Happy Parenting. Sebagaimana kita ketahui, menjadi orang tua tidak mudah. Menjadi orang tua merupakan the hardest job you will ever love. Tidak dapat dipungkiri lagi, keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan utama bagi seorang anak. Peranan keluarga memiliki potensi yang sangat besar bagi tumbuh kembang anak sejak dini, di mana anak diibaratkan bagai kertas putih yang polos dan bersih, belum memiliki bentuk jiwa yang tetap, sehingga faktor keluarga lah sebagai faktor pengaruh yang pertama yang akan turut membentuk karakter seorang anak. Ya, kali ini kita akan membahas tentang kekerasan anak dan juga perempuan yang akhir-akhir ini ya Mbak Novi marak terjadi di tengah-tengah kita, di tengah-tengah masyarakat. Dan setelah hadir di studio Happy Parenting, tamu istimewa Ibu Khofifah Indar Parawansa, Menteri Sosial. Terima kasih Ibu sudah hadir. Ibu, sehat Ibu. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat semua gitu. Apa kabar dengan keluarga? Iya, baik. Sehat Bu. Anak-anak ada yang di rumah karena sudah liburan, yang SMP. Jadi cerita dong Bu tentang anak-anak. Apa kabar anak-anak? Iya. Ini ada panggilannya menarik ini, ada Pati Masang, Ya. panggilannya Ima ya. Ima, Hobinya traveling sama kuliner. Iya. Lalu ada bakso. makanya agak gendut. Dengan bakso ya, Bakso, Jalaluddin Managali. iya. Semua nama-nama Bugis kayaknya nih. Ya, bapaknya orang Makassar. Orang Makassar ya Bu ya. Lalu ada Bakso, Yusuf ada Managali. Aco, Ada iya. Aco. Iya. Aco itu panggilan kesayangan buat Iya, anak laki-laki betul, kecil iya, di Makassar iya. ya Bu ya. Lalu yang terakhir ada Ali. Ali, ya. Gimana kegiatan anak-anak Bu? Bagus. Jadi dulu kan semula suami saya pingin 6 anak. Padahal saya menikah itu sudah DPR. Berarti masih kurang dua. Nah, akhirnya ada Ibu Dokter Nafsia Benboy, kebetulan masih kerabat dari suami. Jadi ditegurlah suami karena saya satu periode DPR 5 tahun itu 3 anak. Ya. Ditegur suami. Indara panggilan suami saya. Bagaimana istri? Indara panggil almarhum Bapak ya. Bagaimana itu istri tak hamil tidak selesai jadi hamil lanjut gitu. Dan Ibu pernah menjadi kepala BKKBN. Ya, sudah 5 tahun saya dapat 3 anak. Habis gitu terus Gus Dur jadi presiden. Waktu kita di kabinet sempat hamil sekali lagi. Maka saya harus bikin perjanjian baru nih sama suami. Sudah ya 4 ya, 4 saya bilang. saja cukup. Akhirnya sudah, kalau nanti anak kita laki-laki saya mau kasih nama Ali karena tidak ada nama lebih huruf lebih sedikit lagi daripada Ali. Jadi itu kesepakatan terakhir saya karena suami pinginnya punya 6 anak. Dengar-dengar zaman dulu katanya pernah diancem ya katanya. Ya. Pernah diancem ya Bu ya. Katanya kalau nggak kasih anak laki-laki bakalan diceraiin tuh katanya. Jadi bercanda ya Bu ya. Ceritanya gimana saya Bu? tidak tahu itu bercanda apa tidak bercanda ya. Tetapi ada kultur ada tertentu termasuk suku Makassar. Kalau tidak punya anak laki-laki katanya bapaknya tidak laki-laki gitu. Dan saya mendengar sendiri percakapan di antara beliau berteman-teman itu. Wah, begini ya rupanya. Sudah, anak saya pertama terlahir perempuan. Nah, ketika saya hamil kedua, suami bilang, nanti kalau ini perempuan lagi izinkan ya saya nikah lagi katanya.
Sudah, saya lapor aja sama bapak mertua. Lapor ke mertua waktu itu ya Bu. Saya lapor sama bapak mertua. Akhirnya bapak mertua bilang tidak ada tradisi itu nak di sebelum keluarga anak kita. keempat ya? Sebelum anak kedua lahir. Sebelum anak kedua. kedua. Kebayang nggak waktu Ada hamil Aco, ada Ali, anak dua-duanya kedua, laki-laki waktu itu. saya udah nggak berani USG. Andai pun dokter meng-USG, udah dokter nggak usah kasih tahu saya ini jenis kelamin anak saya apa, karena saya tidak mau terganggu pada saat kehamilan Pada ini saat terjadi. kehamilan. Jadi ya sudah, akhirnya anak kedua lahir laki-laki, alhamdulillah. Tapi bapak saya memberikan catatan penting bagi suami saya. Tidak ada tradisi itu dalam keluarga kita, gitu. Ya, begitulah. Kalau melihat masa kecil, masa muda Ibu Khofifah, seorang pembalap nih ceritanya. Tomboy ya, Tomboy sebenarnya sekali nih, pembalap, nggak terus kelihatan pulang Bu, ada sekolah. nggak ada sisa-sisanya loh. Iya, pulang Mbak Dora. sekolah dengan teman-teman laki-laki nyebur ke sungai ya Bu, Iya. ceritanya ya. Dijemur Hobi saya waktu itu ya, memang, Bu, ya? Iya. Jadi saya menikmati sekali sampai sekarang kalau saya melewati sungai itu masih suka sedih gitu. Dan saya sering Apa yang sampaikan, teringat Bu? saya tidak melihat lagi sungai itu sebagai tempat tumbuh suburnya ikan-ikan dan biota sungai lainnya. Udah nggak bisa lagi karena mungkin terlalu banyak polusi ya. Jadi air itu sudah sangat tercemar. Dulu saya pulang sekolah, saya jebur aja di sungai. Saya masih bisa dapat kerang segini-segini loh. Gede kerang itu. Dan badan saya gendut dari kecil sampai sekarang. Karena saya suka makan ya kerang itu. Sehat sekali menurut saya. Saya ambil kerang lalu saya masak sama teman-teman. Kan kebun-kebun kita banyak gitu ya di belakang rumah itu. Saya suka naik gunung, saya suka balap motor. Balap motor. Balap motor. Balap motor ya. Kalau Motor balap cross. mobil nggak punya Motor duit. cross. Kalau balap mobil nggak punya duit. Jadi kalau balap motor ya. Nah itu berhentinya di umur berapa Bu yang balap motor ketika itu? kita udah kuliah sampai SMA saya masih suka. SMA Saya mungkin masih itu balap SMA motor? kelas 2 itu saya mulai berpikir karena saya sebenarnya kepingin balap mobil. Saya lihat ada kakaknya teman saya kalau selesai itu dibongkari mobilnya. Terus saya tanya berapa duit habis kalau selesai balap. Wah, kalau segini mahal bapak saya nggak punya duit. Tomboynya Ibu turun ke anak, ada turun ke anak? Yang pertama dan yang kedua mungkin ya, yang perempuan. Enggak, yang Nggak ada ketiga. sama sekali. Oh, yang ketiga Yang justru. ketiga, iya. Baik. Jadi dia juga suka naik gunung, tapi saya bilang nak gunung dulu dengan sekarang nggak sama gitu. Gunung sekarang juga sudah mulai terpolusi. Jadi ya, Bu, mulai ya? misalnya dulu mungkin kita jarang lah mendengar longsor-longsor Iya, gitu. Sekarang misalnya dia manjat lalu kurang nancep apanya terus longsor. Anu aja khawatir aja gitu. Iya. Menjadi orang tua, Bu, menjadi seorang ibu, dibandingkan zaman ibu dengan anak-anak masih kecil, dibandingkan dengan sekarang, menjadi orang tua ada lihat ketimpangan nggak, perbedaan yang signifikan nggak sih, Bu? Kalau saya memang saya khawatir bahwa saya ini overprotective kepada anak-anak saya karena begitu banyak hal yang saya lihat yang saya tidak ingin itu terjadi pada anak-anak saya. Suami saya dulu meminta persetujuan saya. Anak saya pertama kan perempuan. Kebayang nggak kalau anak perempuan dia lulus SD, suami saya bilang kamu politisi, jadi jaga anakmu gitu. Saya tidak paham apa maksudnya. Jadi di tahun 98 gitu sudah mulai ngitung-ngitung nanti anak kita kalau lulus SD kita kirim aja sekolah di luar gitu. Meskipun dekat ya dikirim ke Kuala Lumpur gitu. Ke Malaysia. Anak perempuan pertama pasti ibu berat Deg-degan ya, Bu, sekali, ya. berat Iya, sekali. pasti rasanya Tapi suami sulit saya untuk- bilang ini Indonesia dan kamu politisi, saya tidak ingin ada sesuatu terjadi dengan anak kita. Gitu. Anak kedua pun juga masih begitu. Rupanya suami saya ada cerita dari seorang pejabat waktu itu yang getol untuk dia getol memerangi narkoba. Beliau seorang pejabat. Hanya waktu itu cucunya sudah kuliah di salah satu perguruan tinggi prestigious di Jakarta. Tiba-tiba ketika cucunya beliau ini di parkiran ada yang pegang tangannya kanan kiri begini, lalu disuntik. Sudah begitu ini terkonfirmasi ke suami saya. Akhirnya kira-kira 2 bulan setelah disuntik ada hal yang terjadi pada si cucu seorang pejabat ini. Cerita itu juga beliau dapat konfirmasi dari teman lain hal yang mirip-mirip dengan itu. Akhirnya
suami saya bilang, ya sudah kuat-kuatkan gitu. Ini anakmu tidak boleh tidak boleh ada sesuatu terjadi, kira-kira gitulah. Jadi bagaimana seorang bapak ingin anaknya terproteksi karena istrinya seorang politisi. Jadi ada hal yang mungkin tidak semuanya running well gitu ya di dalam proses perjalanan karir siapapun lah. Iya. Berarti kita akan break dulu. Ya. Dan pemirsa, pada segmen berikutnya kami akan membahas ini lebih lanjut mengenai topik kita hari ini, yaitu darurat kekerasan pada perempuan. Tetaplah di Happy Parenting. The hardest job you will ever love.